Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan pekerjaan serta usahanya. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana mungkin seorang Budiman Sujatmiko yang adalah aktivis 98 bermanuver mendukung Prabowo Subianto. Ini manuver yang sangat tajam bisa dikatakan karena beliau adalah kader PDIP gitu loh. Jadi bagaimana mungkin seorang kader PDIP aktivis 98 mendukung Prabowo Subianto yang diisukan adalah salah satu jenderal yang menangkapi para aktivis pada masa itu gitu. Nah, bagaimana mungkin ya, ada apa sih sebenarnya di tubuh PDIP sehingga beberapa kader elit seperti Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon itu bermanuver mendukung Prabowo. Bahkan secara simbolik itu anak Pak Jokowi seperti Gibran, Kaesang, hingga Pak Jokowi sendiri itu kecondongannya itu seperti mendukung Prabowo gitu loh. Kita nggak tahu ada apa yang terjadi sebenarnya dalam tubuh PDIP gitu loh. Nah, tapi pada video kali ini kita akan khusus menyimak bagaimana orasi dukungan Budiman Sujatmiko kepada Prabowo Subianto. Saya ingin mengomentari sedikit. Ada sesuatu yang saya kagumi dari video ini. Tapi kita simak dulu videonya bareng-bareng. Siapa Budiman? Kenapa lu gitu, Bu? Kamu nanya? Ya udah, biar kasih tahu ya. Setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Pak Prabowo, ditulis oleh Pak Prabowo, kok semangatnya sama seperti yang dulu saya dengan teman-teman aktivis perjuangkan untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Sama. Jadi sudah saatnya tugas sejarah menyatu dengan tugas negara. Dan karena tulisan itu pula saya memahami isi pikiran Pak Prabowo Subianto. Dan kalau saya tidak mencintai isi pikiran itu, berarti saya mengkhianati diri saya sendiri, mengkhianati cita-cita saya sendiri dulu waktu berjuang. Ya, itu teman-teman orasi Pak Budiman Sujatmiko. Buat saya orasinya sangat bagus karena beliau memang secara jam terbang sepanjang hidupnya adalah orator ulung, karena di era Pak Soeharto beliau adalah seorang aktivis yang sangat handal, orang aktivis yang sangat berani. Jadi perkara orasi sebenarnya itu sudah makanan dia sehari-hari. Nah, tapi ini justru yang saya menjadi pertanyaan, kenapa seorang Budiman Sujatmiko yang sudah menjadi kader PDIP sejak lama bisa membelot, bisa bermanuver. Sejak Ganjar Pranowo memang ditampilkan sebagai capres, saya melihat memang PDIP ini seperti kurang memberdayakan yang namanya Budiman Sujatmiko gitu loh. Di pemerintahan pun beliau tidak masuk dalam jajaran menteri Pak Jokowi. Saya masih bertanya-tanya sebenarnya. Padahal beliau adalah salah satu tokoh yang menggagas undang-undang desa gitu loh pada era Pak SBY ya kalau tidak salah, waktu beliau masih menjadi anggota DPR. Nah, saya tidak mengerti ada apa sebenarnya sehingga beliau tidak masuk dalam orang yang diberdayakan secara aktif ya, entah jadi menteri ataupun dalam hal pencapresan Ganjar menjadi duet maut bersama Adian Apitupulu. Selama ini kan yang menonjol di televisi berdebat, mengkampanyekan Ganjar itu hanya Adian Apitupulu seorang bersama rekan yang lain tentu. Tapi saya nggak mengerti kenapa tidak diduetkan bersama Pak Budiman Sujatmiko. Saya pikir ini akan menjadi duet maut. Bayangkan dua aktivis 98 bersatu mencalonkan seorang sipil melawan bekas militer dalam tanda kutip yang diasumsikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hilangnya aktivis, yaitu Prabowo. Pasti isu yang disuarakan bisa lebih kuat karena duet maut antara Adian dan Budiman. Saya nggak mengerti kenapa PDIP tidak memberdayakan. Malah yang sering nongol tuh Hasto. Saya nggak mengerti kenapa Hasto terlalu depan menurut saya. Karena komentarnya jarang menciptakan kesejukan padahal gitu loh. Hasto ini kan harusnya Budiman dan Adian sih yang menjadi duet maut di tim sesnya Ganjar. Itu kenapa mungkin
Budiman membelot, karena seseorang ketika merasa tidak terlalu berguna di satu tempat, dia akan cari tempat di mana dia rasa dia dibutuhkan. Ini hanya analisa saya secara sekilas gitu loh. Kita saksikan video orasi Budiman berikutnya. Pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan di depan kita yang gak ada contohnya, gak ada pengalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Saya dan teman-teman menjalankan tugas negara. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang didirikan oleh Pak Prabowo, ditulis oleh Pak Prabowo. Kok semangatnya sama seperti yang dulu saya dengan teman-teman aktivis perjuangan untuk kedaulatan rakyat Indonesia? Sama. Jadi sudah saatnya tugas sejarah harus menyatu dengan tugas negara. Dan karena tulisan itu pula, saya memahami isi pikiran Pak Prabowo Subianto. Dan kalau saya tidak mencintai isi pikiran itu, berarti saya mengkhianati diri saya sendiri, mengkhianati cita-cita saya sendiri. Dan saya waktu itu biasa ambil resiko, apapun. Hari ini Gila sih, keren-keren. Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan dengan mengembangkan kooperasi, mengembangkan BUMDes, menata jaminan sosial untuk rakyat Indonesia. Ya, sebenarnya saya sangat kagum ya dengan Budiman ini karena perhatiannya begitu besar kepada desa, kepada koperasi, kepada isu sosial di ranah akar rumput, yaitu kan tadi koperasi, dana desa, undang-undang desa gitu. Jadi perhatiannya kepada akar rumput itu sebenarnya sangat kuat. Ya itu sekali lagi saya bertanya, kenapa sosok ini tidak menonjol menjadi garda terdepan PDIP baik dalam isu setelah pencapresan Ganjar ya, ataupun sebelumnya gitu loh. Mungkin kalau sebelumnya oke lah, tidak terlalu ada signifikan hal-hal yang harus dia counter atau dia maju paling depan untuk menjawab suatu isu. Tapi kalau sudah pencapresan Ganjar, saya pikir sosok ini harusnya diberdayakan lebih lagi gitu loh. Dan itu saya bertanya-tanya, kenapa, why, ada apa dengan PDIP? Karena saya rasa Hasto walaupun dia sekjen kalau tidak salah jabatannya, tapi entah kenapa saya kurang serak dengan sosok tersebut. Menurut saya kurang menarik saja kalau Hasto terlalu maju menjadi bagian dalam tim pemenangan Ganjar. Harusnya dia di belakang layar saja. Sosok seperti Adian, Budiman, Gibran, bahkan Pak Jokowi lah harusnya yang diberdayakan untuk menjadi tim pemenangan Ganjar gitu loh. Jadi ya itulah, kita tidak tahu ada apa di tubuh PDIP. Ya ini sedikit analisa dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.